Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, pemirsa, kita telah terhubung dengan Direktur Operasional PT Best Profit Futures, Pak Saiful Rahmat. Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Mbak Julita. Ya, kita mau update dulu nih di awal pekan ini, bagaimana dampak dari wabah corona yang global ini terhadap komoditas ataupun bursa berjangka kita? Ya, wabah dari COVID-19 ini cukup menyita perhatian pelaku pasar bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di dunia ya, khususnya di bursa berjangka Jakarta sendiri ya, cukupnya di spesialis khusus di kontrak emas ya, itu cukup menyita pelaku pasar untuk sangat aktif dalam hal bertransaksi untuk melakukan pembelian hingga menyebabkan harga emas cukup naik signifikan kembali ke level tertinggi pada tahun 2012 yang Maret kemarin di pekan pertama itu terjadi di level 1.700-an, Mbak Julita. Baik, ini kan emas sudah sempat mencapai rekor angka tertinggi, Pak Saiful. Kira-kira pada pekan ini akan bisa trennya naik lagi atau bagaimana prediksi Anda? Ya, memang dari level 1.465 per troy ounce-nya, emas sudah mencapai level hampir di level 1.700. Ya, yang terjadi di minggu kemarin ya saya pikir pola pengayunan untuk kira-kira aksi taking profit atau pengayunan dari pelaku pasar itu bisa saja terjadi, tapi tidak luput juga yang kita tidak bisa hindarin bahwasannya wabah dari COVID-19 ini sangat misteri ya, orang belum tahu kapan bisa berakhirnya gitu. Jadi ada kemungkinan bahwasannya yang diingat sama pelaku pasar adalah harga tertinggi emas 1.921 per troy ounce-nya ya, mengacu pada acuan tahun 2011 akibat dampak krisis global pada tahun 2008. Jadi rekomendasi Anda untuk para investor untuk emas bagaimana? Ya, harus bisa lebih bijak ya di kondisi tidak stabil, di kondisi wabah COVID-19 ini yang cukup menyita perhatian publik gitu ya, perhatian di dunia gitu ya. Untuk cukup bijak artinya ya sewaktu-waktu emas bisa naik sangat cepat, dan di kondisi harga sekarang juga bisa membuat pelaku pasar untuk bisa melakukan suatu aksi taking profit gitu ya. Tapi melihat misteri yang COVID-19 ini yang siapapun juga belum tahu berakhirnya sampai kapan, tidak menutup kemungkinan ya untuk bisa di hold harga itu bisa mencapai ke level 1.900-an yang saya perhatikan. Gitu, Mbak Julita. Baik, Pak Saiful, nah untuk komoditas lain, ini apa yang masih menarik? Yang cukup menarik sih ya, kalau bisa dibilang menarik sih ya, semua seperti Olen ya. Olen semenjak Sabtu kemarin pemerintah Malaysia resmi memperpanjang lockdown-nya selama 2 pekan hingga 28 April ya. Ini menyebabkan bahwasannya permintaan di Olen-nya ini terjadi satu penurunan yang sangat drastis ya. Bahkan kalau berdasarkan dari data yang terkait ya, Malaysia bisa berisiko kehilangan 500.000 ton tanaman ya akibat 14 hari perpanjangan dari lockdown ini ya. Ini bisa menyebabkan satu harga Olen yang terkoreksi ya, untuk pelaku pasar bisa melihat di harga timing yang tepat untuk bisa melakukan action pembelian di mana terjadi satu pengayunan untuk harga di bottomnya. Untuk gitu, pembelian saat ini terhadap Olen, apakah bisa dibilang ini adalah untuk jangka panjang melihat Olen harganya masih rendah sekarang? Saya pikir dengan ketidakpastian hal seperti ini, pelaku pasar untuk harus bisa lebih bijak untuk kira-kira menunggu. Saya pikir sih masih bisa untuk terjadi satu pola pengayunan lagi ke bawah ya, karena memang salah satu produsen Olen terbesar di Malaysia ini kan terdampak akibat dari lockdown ya, Mbak Julita ya. Baik, nah itu Olen. Nah kalau misalnya kopi bagaimana Pak update-nya sekarang? Ya, kopi pun juga sama, Pak Julita. Di kondisi COVID-19 seperti ini juga permintaan dari berbagai macam negara juga terjadi satu penekanan, hingga harga kopi juga terjadi satu penekanan pengayunan ke bawah yang masih belum bisa stabil harganya, Mbak.
Oke, tapi ada pengalihan untuk kopi olahan dan dijual di retail ini berpengaruh juga nggak dengan harga kopi sekarang? Pasti berpengaruh, Mbak. Gitu loh, karena permintaan di retail pun juga kan pasti berkurang ya. Gitu, Baik. pasti ada pengaruhnya. Baik, nah kita lihat kurs rupiah kita saat ini berada di level 16.000. Dampaknya terhadap bursa berjangka kita seperti apa, Pak Saiful? Ya, walaupun memang nilai tukar rupiah terhadap dolar di 16.000 dan Senin ini yang saya pantau itu sudah menguat di 15.800-an. Ini 5 tahun terakhir penguatan yang signifikan semenjak 12 Oktober tahun 2015 gitu ya. Ya, hingga menyebabkan dampak terhadap pelaku pasar di bursa berjangka Jakarta agak pasif ya. Ya, mereka melihat ketidakpastian yang terjadi di pasar ya hingga menjadi pengurangan penekanan volume dalam hal bertransaksi di pasar bursa berjangka Jakarta. Nah, saran Pak Saiful untuk para investor bursa berjangka saat ini bagaimana? Ya, saran saya untuk para investor bursa berjangka Jakarta untuk lebih bijak dan lebih hati-hati dalam hal bertransaksi. Ya, ada satu peluang opportunity yang baik ya untuk permintaan di kondisi yang tidak bagus sehingga yang saya perhatikan di emas ini harga akan terjadi permintaan yang sangat dahsyat karena memang kondisi COVID-19 yang masih misteri yang orang juga belum tahu kapan akan berakhirnya gitu ya. Jadi bisa dialihkan ada beberapa produk di produk komoditas yang lain yang untuk bisa lebih dialihkan ke safe haven yang untuk lebih aman yaitu lebih aman maksud saya yaitu ke produk emasnya, Mbak Julita. Boleh bertransaksi, tapi tetap berhati-hati begitu ya Pak Saiful. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.